SpongeBob yang hidup miskin tinggal berdua di sebuah gubuk bersama ibunya nih guys. Suatu malam, ibu SpongeBob ini membuatkan mie kesukaan SpongeBob nih. Dengan teganya, SpongeBob ini gak mau makan dan malah dibuang guys. Ibu SpongeBob jadi sedih nih. Ternyata SpongeBob ini marah dan kesel sama ibunya karena gak dikasih uang nih buat beli iPhone terbaru. Ibunya yang hanya punya selembar uang malah diambil nih sama SpongeBob. Lalu SpongeBob pergi gitu aja guys, ninggalin ibunya sendirian. Esokan harinya, SpongeBob menggunakan uang itu untuk mentraktir teman-temannya dan membeli iPhone terbaru. Ketika SpongeBob lagi asik foto-foto nih bareng teman-temannya, nggak sengaja dia ketemu ibunya yang lagi mulungin sampah. SpongeBob pun diejek dong sama teman-temannya. Bahkan ibunya SpongeBob ini malah dilempar es krim kayak gini guys. Karena sakit hati, ibunya pun menangis dan langsung pulang. Setelah di rumah, lagi-lagi SpongeBob ini minta dibelikan PS5 ke ibunya. Tapi ibunya ini nggak punya uang guys. Akhirnya SpongeBob pun ngamuk dan menjatuhkan kompor yang ada di rumah. Setelah itu rumahnya jadi hangus terbakar nih guys. Nah, itulah azabnya anak yang durhaka. Di sebuah lift, ada seorang cowok yang minta dipencetin nomor lift nih. Cowok ini minta dipencetin nomor 1. Si bapak ini malah nyuruh anaknya yang masih bayi jadi salah pencet kan tuh, malah nomor 8. Cowok ini pun bilang nih kalau anak bapak itu salah pencet. Karena nggak terima ditegur, si bapak ini jadi marah guys. Akhirnya dia pun mencet nih semua nomor yang ada di lift itu. Lalu cewek ini jadi panik kan. Udah bapaknya lagi emosi, anaknya yang masih balita ini malah kebelet pipis guys. Karena nggak bisa keluar dan udah pasrah banget, akhirnya bapak itu pun mipisin anaknya di dalam lift nih. Jadi ngebuat si cowok dan si cewek ini kebawaan pesing dong. Dan gara-gara dipipisin, liftnya jadi konslet dan error guys. Mereka pun jadi panik nih. Beruntung ada dua penjaga ini yang berhasil nyelamatin mereka untuk keluar dari lift. Ternyata mereka berdua itu adalah bodyguard si cowok ini. Dan ternyata cowok baju kuning ini adalah anak sultan, pemilik gedung perusahaan itu. Suatu hari ada seorang ibu dan anaknya yang datang ke sebuah supermarket. Si anak pun kemudian mendekati pelayan kasir dan meminta sebuah coklat nih guys. Tapi karena nggak punya uang, anak ini pun membayar coklat itu dengan mainan yang dia punya. Satu persatu mainannya dia keluarin dan diberikan kepada si pelayan ini. Tapi si pelayan ini malah diam aja guys. Bahkan sampai dia pun memberikan gelang kesayangannya nih. Sampai akhirnya pelayan itu pun luluh. Lalu pelayan itu pun memberikan coklat yang dia inginkan. Saat anak ini mau pergi, dia dipanggil lagi nih sama si pelayan kasir. Ternyata si pelayan kasir ini memberikan gelangnya lagi. Ternyata nih guys, anak ini membeli coklat untuk ibunya yang sedang ulang tahun. Si ibu pun jadi terharu nih melihat anaknya yang sangat menyayanginya. Nah, kalau kalian sayang gak nih sama ibu kalian? Kalau sayang, coba buktikan like dan subscribe video ini ya guys. Saat hari pertama masuk sekolah, cowok ini tuh udah dikerjain nih sama temen-temennya. Pas dia buka tasnya, ternyata di dalam tasnya itu ada ular nih guys. Awalnya sih dia kaget ya, tapi dia malah makan semua isi perut ular itu. Terus ular itu dia lilit-lilit nih, jadi ikat pinggang kayak gini. Saat pelajaran dimulai, cowok ini malah tidur guys. Pak gurunya jadi marah dong. Akhirnya Pak guru ini pun melemparkan buku ke arah dia. Tapi dia bisa nangkis nih, walaupun bukunya itu banyak banget. Karena Pak guru ini makin kesel, akhirnya dia pun melemparkan pensil-pensil ke arah cowok ini guys. Tapi tetap aja nih masih bisa ditangkis, hebat banget. Dan pas dia nengok ke sampingnya, ternyata pensil-pensil itu udah nancep nih di muka temennya ini. Saat dia sedang jalan di luar nih sama temennya, ada yang iseng nih ngejatuhin kantong air yang sangat besar ke arah dia. Tapi pas dia teriak, kantong air itu langsung naik lagi nih dan kena pada si orang yang jahil ini. Suatu hari cowok ini lagi nyobain mesin pembentuk tubuh karena dia tuh mimpi nih punya badan ideal. Tapi pas dicobain, bukannya hidung mancung yang dia dapet, malah panjang kayak Pinocchio kayak gini. Akhirnya dia pun cobain lagi nih. Kali ini wajahnya berhasil sih jadi tampan, tapi pantatnya itu jadi bohai guys. Dia pun gak mau nyerah nih. Akhirnya dia mengeluarkan semua uangnya untuk dimasukkan ke mesin tersebut. Tiap dia cobain alatnya, semuanya sih berhasil. Tapi ada saja nih satu bagian tubuh yang gak sempurna. Selalu ada saja nih yang salah. Sampai akhirnya dia pun kembali nih ke bentuk semulanya yang pendek. Dia kesel banget nih karena badannya nggak jadi-jadi. Dan ini adalah uang koin yang terakhir yang dia punya. Ternyata kesempatan terakhirnya dia berhasil nih guys. Tapi
Tapi pas mau di-save, dia mau pencet tombol yes, dia malah bersih nih. Yang ngebuat dia jadi salah pencet, malah jadi no. Jadi balik lagi deh tuh ke bentuk semulanya. Kasihan banget ya. Anjing coklat ini tuh deket banget sama majikannya. Saat terjadi perang, anjing coklat ini kena tembak. Semua tentara pun disuruh mundur nih. Akan tetapi cowok ini sebagai majikannya malah ninggalin anjingnya gitu aja. Karena ditinggalin gitu aja, para tentara musuh ini pun membawa anjing itu ke markasnya. Di sana anjing coklat ini pun diobati dan dirawatnya. Walaupun begitu, si anjing ini kangen banget dan pengen balik lagi ke majikannya yang lama. 2 tahun kemudian, majikannya ini kembali datang guys. Tapi dia pun datang membawa pasukannya nih untuk melawan musuh. Waktu musuh itu mau ditembak, anjingnya ini malah ngebelain. Tapi malah ditodong nih pakai pistol. Bahkan dia pun ngancem nih kalau anjing coklat ini bakal dibunuh. Tapi dengan teganya anjing itu pun ditembak oleh pasukan majikannya yang dulu. Akhirnya anjing ini pun mati bersama musuh yang telah menyelamatkan anjing tersebut. Suatu hari kakek ini cerita pada 2 cucunya bahwa di desa ada seorang raksasa yang memakan manusia. Cucunya yang cewek ini lari ketakutan. Si kakek malah ketawa nih. Keesokan harinya ketika cucu laki-lakinya ini keliling desa, dia melihat ada sebuah lubang nih di tembok. Karena penasaran, cowok ini pun memasuki lubang itu dan akhirnya dia keluar nih dari batas tembok. Di sana dia melihat ada sosok makhluk menyeramkan di balik pohon. Tapi pas dibuka topengnya, ternyata itu adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik. Gadis kecil ini pun membawa anak laki-laki itu ke perkumpulannya guys. Dia pun diberi makanan yang sangat banyak. Tapi saat mau pulang, dia bertemu dengan kakeknya nih. Si kakek ini pun mau nembak gadis kecil itu. Cucunya pun menghalanginya nih. Tapi di luar dugaan, si kakek berubah jadi raksasa guys. Jadi selama ini yang diceritakan raksasa pemakan manusia itu adalah kakeknya sendiri.